Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us mercy and blessing. Secondly, salat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami di kelompok 1 kelas 11 IPA Khartoum yang beranggotakan Nandito Al-Habsyi, Azharuddin Sahil, Adli Ardiosalam, dan saya sendiri Muhammad Rashid Halim akan mempresentasikan sebuah presentasi yang bertemakan hujan asam. Di dalam tema kami kali ini yaitu hujan asam, ada beberapa judul yang akan kami bahas, yaitu pengertian hujan asam, penyebab hujan asam, dampak hujan asam, dan pencegahan hujan asam. Baiklah, pada bagian pertama ini saya sendiri akan membahas tentang pengertian hujan asam. Pengertian hujan asam. Hujan asam adalah bentuk dari segala hujan di mana kandungan pH-nya di bawah 5,6. Hujan ini meliputi hujan deposisi basah seperti butiran air atau rintik-rintik, hujan es, hujan salju atau kabut. Selain itu, juga meliputi hujan deposisi kering seperti gas, debu, dan partikel padat lainnya dengan tingkat keasaman atau pH di bawah normal. Tahukah kalian, fenomena hujan asam mulai dikenal sejak akhir abad 17. Hal ini diketahui dari buku karya Robert Boyle pada tahun 1960 dengan judul A General History of the Air. Buku tersebut menggambarkan fenomena hujan asam sebagai nitrous or salino-sulfurous spirits. Selanjutnya, revolusi industri di Eropa yang dimulai sekitar awal abad ke-18 memaksa penggunaan bahan bakar batu bara dan minyak sebagai sumber utama energi untuk mesin-mesin. Sebagai akibatnya, tingkat hujan asam, yakni gas-gas SO2, NOx, dan asam klorida meningkat. Padahal biasanya precursor hanya berasal dari gas-gas gunung berapi dan kebakaran hutan. Istilah hujan asam pertama kali digunakan oleh Robert Amos Smith pada tahun 1872 saat menguraikan keadaan di Manchester, sebuah daerah industri di Inggris bagian utara. Dan juga Smith menjelaskan fenomena hujan pada bukunya yang berjudul Air and the Rain, The Beginning of Chemical Technology. Masalah hujan asam dalam skala yang cukup besar pertama terjadi pada tahun 1960-an ketika sebuah danau di Skandinavia meningkat keasamannya hingga mengakibatkan berkurangnya populasi ikan. Hal tersebut juga terjadi di Amerika Utara. Pada masa itu pula banyak hutan-hutan di bagian Eropa dan Amerika yang rusak. Sejak saat itulah dimulai berbagai usaha penanggulangannya baik melalui bidang ilmu pengetahuan maupun teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan proses hujan asam. Yang pertama adalah penyebab dari hujan asam. Penyebab dari hujan asam terutama dari manusia. Contohnya seperti yang bisa kita lihat, yaitu penggunaan kendaraan bermotor, peluburan logam, asap pabrik, dan juga PLN tenaga batu bara. Ada juga yang berasal dari alam, seperti meletusnya gunung berapi yang melepaskan molekul SO2 atau sulfur oksida dan juga nitrogen oksida. Selanjutnya, proses hujan asam. Pertama-tama, sulfur dioksida dan natrium oksida menguap ke langit dan terbawa angin. Kemudian, SO2 atau sulfur dioksida dan NO natrium oksida bertemu dengan H2O atau air dan oksigen. Mereka bereaksi dan membentuk molekul baru yaitu HNO3 atau asam nitrat dan juga H2SO4 atau asam sulfur. Akhirnya mereka menjadi awan yang mengandung partikel-partikel asam yang kemudian turun ke bumi dalam bentuk hujan. Hujan inilah yang disebut sebagai hujan asam. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyebab hujan asam adalah aktivitas manusia. Maka jangan menjadi manusia yang akhlaklis, yang hanya bisa merusak tapi tidak bisa membangun. Karena dampak dari hujan asam ini sangat berbahaya bagi keindahan alam dan juga kehidupan manusia. Mau tahu apa saja dampak dari hujan asam? Ikutin terus video ini karena selanjutnya adalah dampak-dampak dari hujan asam. Oke,
selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam. Lanjut, dampak-dampak yang pertama, gangguan pernafasan. Partikel-partikel kecil yang dihasilkan oleh hujan asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida jika terhirup dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma atau bronkitis. Pada orang yang sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit tersebut, fenomena alam ini dapat memicu kekambuhan atau bahkan memperburuk gejala yang ada. Lebih jauh, fenomena ini juga bisa menyebabkan kerusakan paru-paru permanen apabila Anda terpapar partikel asam dalam jumlah yang berlebihan dan dalam waktu yang panjang. Yang kedua, merusak ekosistem. Air hujan yang merembes ke dalam tanah dapat melakukan fungsi penting yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan pohon. Fenomena ini juga menyebabkan pelepasan zat berbahaya seperti aluminium ke tanah, serta menghilangkan lapisan pelindung lilin dari daun. Alhasil, daun tidak dapat berfotosintesis dengan benar. Berbagai hal tersebut tak hanya menyebabkan kerusakan pohon, tapi juga sekaligus mematikan ekosistem yang ada. Yang ketiga, membunuh biota air. Fenomena ini juga dapat mempengaruhi habitat perairan. Di habitat perairan inilah efek hujan asam paling jelas terasa. Danau dan sungai yang terkontaminasi dengan hujan asam dapat menyebabkan berbagai spesies biota air mati karena tidak mampu bertahan di lingkungan yang asam. Jika spesies dalam air mati, maka hal itu tentu akan berpengaruh terhadap rantai makanan makhluk hidup lainnya, termasuk spesies non-perairan seperti burung. Yang keempat, kerusakan bangunan. Hujan asam juga dapat menyebabkan kerusakan pada banyak objek, termasuk bangunan, patung, monumen, dan kendaraan. Bahan kimia yang dihasilkan dari fenomena ini dapat menyebabkan korosi, alias perkaratan pada benda-benda logam. Logam yang mengalami korosi akan menjadi lebih rapuh dan keropos. Jika yang mengalami korosi adalah fasilitas umum seperti jembatan dari besi, maka hal tersebut tentu akan berbahaya. Sementara pada bangunan yang terbuat dari batu, korosi dapat membuat batuan menjadi tampak usang dan lapuk. Sekian dampak-dampak dari hujan asam. Terima kasih. Sekian dari Ana, Azharuddin Sahil dari kelompok 1. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas mengenai langkah-langkah pencegahan hujan asam oleh Ana sendiri, Muhammad Nandito Al-Habsi dari kelas 11 Khortum. Mari kita lanjut ke langkah-langkahnya. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama, yaitu menggunakan bahan bakar yang rendah kandungan belerang. Kandungan belerang sangat erat kaitannya dengan hujan asam, karena makin tinggi kandungan belerang pada bahan bakar yang kita pakai, maka semakin tinggi pula tingkat hujan asam yang terjadi. Oleh karena itu, mari kita mengganti bahan bakar kita dengan bahan bakar yang rendah kadar belerangnya. Beberapa di antaranya itu bahan bakar yang memiliki kadar etanol yang tinggi, metanol yang tinggi, dan hidrogen yang tinggi. Lanjut, kita masuk ke langkah pencegahan yang kedua, yaitu mengurangi emisi gas SO2 dan NOx. Sama halnya dengan kandungan belerang pada bahan bakar, emisi gas SO2 dan NOx juga sangat mempengaruhi tingkat hujan asam. Oleh karena itu, kita juga harus mengurangi emisi gas ini. Yang ketiga, menerapkan 3R atau reuse, reduce, and recycle. Apa itu reuse? Reuse yaitu menggunakan kembali. Jadi, barang-barang yang sehendaknya masih bisa kita pakai kembali harus kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk menggunakannya kembali dan bernilai manfaat. Selanjutnya yaitu reduce atau mengurangi. Kita harus dapat memaksimalkan secara efisien barang-barang yang telah kita gunakan agar kita tidak boros sampai nilai guna suatu barang tersebut sudah habis. Dan recycle yaitu mendaur ulang barang-barang yang dapat digunakan kembali setelah diolah sedemikian rupa. Dengan 3R tadi, maka sampah-sampah yang ada di bumi ini akan semakin sedikit dan semakin terjaga.
karena sampah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat hujan asam. Selanjutnya kita masuk ke langkah pencegahan hujan asam keempat, yaitu memakai bahan bakar dengan bijak. Pemakaian bahan bakar yang berlebihan sangat berdampak pada tingkat hujan asam. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai dalam menggunakan bahan bakar dan jangan sampai kita boros dalam menggunakan bahan bakar demi kelestarian bumi ini. Langkah kelima yaitu melestarikan hutan. Adanya hutan sangat mengurangi kadar atau tingkat hujan asam. Oleh karena itu, mari kita jaga kelestarian hutan kita dengan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga kelestariannya. Seperti salah satunya yaitu tidak menebang pohon sembarangan ataupun tidak membuang sampah sembarangan di hutan yang dapat merusak ekosistem dan kelestarian hutan tersebut. Baiklah teman-teman semua, itulah 5 langkah pencegahan hujan asam yang dapat Ana sampaikan. Ana yakin kita semua dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan ini untuk menjaga kelestarian bumi kita ke depannya. Dan satu hal lagi yang ingin Ana sampaikan yaitu, jagalah bumi dan dia akan menjagamu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.